Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai pekerjaan kami, yaitu tentang hak paten. Di sini nama anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Andika Ataya, lalu ada Elan Duki, lalu ada Febi Afifa Azahra, lalu ada Novedila Andua Damanal, lalu ada Rehan Pratama, Rindiani, dan juga Firlia Amanda. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas di sini adalah yang pertama ada pengertian dari hak paten, lalu ada beberapa hal atau subjek yang dapat dipatenkan, lalu ada sejarah hak paten, ada istilah dalam hak paten, yang kelima ada jenis-jenis hak paten, yang keenam lama berlakunya hak paten, yang ketujuh ada fungsi hak paten, yang kedelapan sifat dari hak paten, yang kesembilan unsur-unsur hak paten, yang kesepuluh dasar hukum hak paten, yang ke-11 syarat hak paten, yang 12 cara mendapatkan hak paten, yang 13 perbedaan hak paten dan hak cipta, dan yang ke-14 contoh kasus dari hak paten itu sendiri. Kita mulai yang pertama, yaitu dari pengertian dari hak paten. Pengertian hak paten ini adalah hak yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonannya untuk menikmati sendiri temuannya, serta perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas ciptaan atau temuannya itu. Lalu pengertian hak paten tersebut berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain pengertian tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI, Kementerian Hukum dan HAM RI juga menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan paten. Pengertian paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya. Dan arti dari invensi itu sendiri adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Yang kedua ada beberapa hal atau subjek yang dapat dipatenkan. Secara umum, ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan. Yang pertama itu ada proses, yang kedua ada mesin, dan yang ketiga ada barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, sebagian besar perangkat lunak atau software, teknik medis, teknik olahraga, dan semacamnya. Mesin mencakup alat dan aparatus. Barang yang diproduksi mencakup perangkat mekanik, perangkat elektronik, dan komposisi materi seperti kimia, obat-obatan, DNA, RNA, dan sebagainya. Khusus sel punca embrionik manusia, Human Embryonic System, atau HAS, tidak bisa dipatenkan di Uni Eropa. Kebenaran matematika, termasuk yang tidak dapat dipatenkan. Software yang menerapkan algoritma juga tidak dapat dipatenkan, kecuali terdapat aplikasi praktis di Amerika Serikat atau efek teknikalnya di Eropa. Saat ini, masalah paten perangkat lunak dan juga metode bisnis masih merupakan subjek yang sangat kontroversial. Amerika Serikat dalam beberapa kasus hukum di sana mengizinkan paten untuk software dan metode bisnis. Sementara di Eropa, software dianggap tidak bisa dipatenkan, meski beberapa invensi yang menggunakan software masih tetap dapat dipatenkan. Paten dapat berhubungan dengan zat alamiah, misalnya zat yang ditemukan di hutan rimba, dan juga obat-obatan. Teknik penanganan medis dan juga sekuens genetik termasuk juga subjek yang kontroversial. Di berbagai negara, terdapat perbedaan dalam menangani subjek yang berkaitan dengan hal ini. Misalnya seperti di Amerika Serikat, metode bedah dapat dipatenkan. Namun, hak paten ini mendapat pertentangan dalam praktiknya. Mengingat sesuai prinsip Sumpah Hippocrates, Hippocratic Oath, dokter wajib membagi pengalaman dan keahliannya secara bebas kepada koleganya.
Sehingga pada tahun 1994, The American Medical Association atau AMA, House of Delegates mengajukan nota keberatan terhadap aplikasi paten ini. Nah, di Indonesia sendiri, syarat hasil temuan yang akan dipatenkan adalah yang baru atau belum pernah diungkapkan sebelumnya, mengandung langkah inventif, tidak dapat diduga sebelumnya, dan dapat diterapkan dalam industri. Jangka waktu perlindungan untuk paten biasa adalah 20 tahun, sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang. Untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan layak dipatenkan, dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya itu ada sejarah hak paten. Istilah hak paten berasal dari bahasa Inggris patent yang bersumber dari bahasa Latin yaitu patere yang berarti membuka diri atau untuk pemeriksaan atau diketahui pihak lain. Istilah ini mulai populer sejak munculnya Letters of Patent, yaitu surat keputusan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Pada tahun 1623, Raja James I memberlakukan Statute of Monopolies yang mengatur pemberian paten hanya kepada temuan-temuan baru yang dimaksudkan untuk mendorong inventor agar mau membuka temuan-temuan pengetahuannya demi kemajuan masyarakat. Paten pertama di Amerika Serikat diberikan pada tanggal 30 Juli 1790 atas penemuan metode produksi garam abu atau potasium karbonat. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan untuk negara lain yang telah bergabung dalam Paris Convention for Protection for Industrial Property atau Paris Convention, atau Agreement Establishing World Trade Organization atau WTO Agreement. Hak bagi pemohon untuk mengajukan permohonan paten yang sudah didapatkan di negaranya, di negara-negara yang meratifikasi Paris Convention dan WTO Agreement. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuan tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Paten sendiri diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang telah diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana atau utility models yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten atau UUP. Sementara paten sederhana adalah 10 tahun. Paten tidak dapat diperpanjang untuk memastikan teknologi yang diteliti belum dipatenkan oleh pihak lain dan lain dipatenkan dapat dilakukan penelusuran dokumen paten. Ada beberapa kasus khusus penemuan yang tidak diperkenankan mendapat perlindungan paten, yaitu proses atau produk yang pelaksanaannya bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan, serta teori dan metode di bidang matematika dan ilmu pengetahuan, yakni semua makhluk hidup kecuali jasad teknik dan proses biologis penting untuk produksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Selanjutnya ada istilah hak paten. Yang pertama itu ada invensi. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Selanjutnya itu ada inventor atau pemegang paten. Adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Selanjutnya itu jenis hak paten. Pada jenis hak paten ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama itu ada paten biasa. Paten biasa ini adalah paten yang memenuhi persyarat penemuan yang dapat diberikan paten, yaitu seperti syarat kebaruan,
Dan di sini dia mengandung langkah inventif dan dapat diberikan dalam bidang industri. Nah, pada paten biasa ini dapat diberikan dalam bidang industri. Nah, contohnya itu seperti alat tulis, penghapus, komposisi obat, terus bisa dengan penemuan teknologi handphone dan lain-lain. Nah, yang kedua, jenis paten yang kedua itu ada paten sederhana. Pada paten sederhana berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Paten adalah paten yang diberikan terhadap penemuan berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan dalam bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponen. Menurut penjelasan pasal 6 Undang-Undang Paten, paten sederhana hanya diberikan untuk invensi yang berupa alat atau produk yang bukan sekedar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi atau kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud. Nah, beda dengan paten sederhana paten biasa tadi pada bidang industri. Nah, ini berupa alat atau produk yang berwujud. Nah, adapun invensi yang bersifat tidak kasat mata seperti metode atau proses itu tidak dapat diberikan paten sederhana. Nah, pada penemuan dalam biasanya berupa peralatan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yang ya dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu bisa diberi contoh seperti mesin pembuatan bakso, alat pemarut kelapa, pemecah kulit kopi, pemikil jagung, dan perontok gabah. Nah, selanjutnya itu di sini berlakunya hak paten. Nah, berapa lama berlakunya hak paten? Nah, yang pertama pada paten biasa. Pada paten biasa, jangka waktu perlindungan hak paten biasanya diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Paten, yaitu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang. Tanggal mulai dan berakhirnya hak paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan atau media non elektronik. Nah, jadi paten biasa ini diatur pada pasal 22 Undang Paten selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan. Nah, pada paten sederhana, jangka waktu paten sederhana itu diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Paten, yaitu selama 10 tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang. Kalau di paten biasa tadi pada 22 pasal 22 Undang-Undang. Kalau paten sederhana pada pasal 23 Undang-Undang Paten. Nah, tanggal dimulai dan berakhirnya paten sederhana diumumkan melalui media elektronik atau media non elektronik, sama dengan paten biasa tadi. Nah, paten sederhana tidak dapat diperpanjang dan hanya berlaku untuk satu klaim saja, itu paten sederhana. Hal ini tentu berbeda dengan paten biasa yang dapat diajukan untuk beberapa klaim. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan fungsi hak paten. Fungsi hak paten sendiri ditegaskan dalam Undang-Undang tentang Paten Nomor 13 Tahun 2016. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, fungsi dari hak paten sendiri yaitu satu, untuk mendapat hak eksklusif. Yang kedua, untuk mendapat kepastian hukum. Yang ketiga, mendapat insentif terhadap suatu kreasi teknologi. Yang keempat, mendapat posisi pasar yang kuat. Yang kelima, untuk meningkatkan daya saing. Yang keenam,
untuk mendapatkan kesempatan lisensi, yang ketujuh untuk mendorong investasi, yang ke-8 katalis transfer teknologi, dan yang ke-9 strategi perencanaan perdagangan dan industri. Selanjutnya, fungsi utama dari hak paten. Yang pertama itu untuk memberikan kesempatan kembalinya investasi yang telah dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan dan di dalam produksi dengan memberikan suatu kedudukan eksklusif untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, guna mendorong penyebarluasan teknologi baru secara layak dan wajar. Selanjutnya, fungsi hak paten dalam bisnis. Kenapa hak paten diperlukan dalam bisnis? Karena sebuah perusahaan ini perlu untuk memiliki hak paten atas inovasinya. Produk atau inovasi yang tidak terdaftar hak patennya, ini tuh bisa ditiru oleh perusahaan lain atau bahkan dapat diklaim paten atas inovasi tersebut. Nah, oleh karena itu perusahaan perlu memiliki hak paten dalam dunia bisnis ini. Nah, fungsi dari hak paten dalam bisnis ini sendiri, yang pertama yaitu jaminan perlindungan hukum. Fungsi utama dari adanya hak eksklusif dalam sebuah bisnis adalah jaminan akan perlindungan hukum pada bisnis yang dijalankan. Jaminan hukum menjadi sangat penting untuk sebuah bisnis sehingga pengusaha-pengusaha perlu memasukkan bisnisnya untuk mendapatkan hak dagang, penemuan, dan daya cipta. Dengan adanya hak tersebut, maka suatu bisnis akan memperoleh perlindungan dan pengakuan yang sah. Yang kedua, menambah kepercayaan konsumen. Dengan diakuinya secara resmi oleh negara, maka otomatis akan membuat kepercayaan konsumen pada bisnis atau produk yang dihasilkan lebih baik. Nah, dengan adanya hak paten, maka perusahaan memiliki bukti yang kuat bahwa semua ide dan produk yang dihasilkan adalah asli dari perusahaan itu sendiri, tanpa menduplikasi dari perusahaan-perusahaan lain. Nah, hal ini dapat menambah kepercayaan konsumen dan berdedikasi pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, memberi tambahan keuntungan. Dengan mendaftarkan bisnis atau perusahaan guna mendapat pengakuan terhadap penuhan bisnis adalah kewajiban. Terlebih jika hal tersebut baru pertama kali ditemukan dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Karena dengan hak paten ini, ketika orang lain ingin menggunakan karya tersebut, maka otomatis mereka harus membayar kepada perusahaan sebagai izin penggunaan. Kemudian yang keempat, merupakan aset perusahaan. Fungsi lain dari hak paten adalah sebagai aset perusahaan yang bentuknya tidak berwujud namun bernilai besar. Pengakuan inovasi perusahaan adalah aset yang sangat berharga karena tidak ada orang yang ingin idenya digunakan, apalagi tanpa lisensi. Nah, dengan adanya hak eksklusif ini, maka perusahaan bisa memegang jaminan hukum atas inovasinya. Kemudian yang kelima, mengurangi plagiarisme. Seperti yang kita tahu ya, tidak ada perusahaan yang ingin karyanya itu ditiru tanpa izin. Nah, namun dengan adanya hak paten ini, maka ide tersebut akan dianggap oleh semua orang milik pribadi atau kelompok dan memiliki kekuatan hukum yang kuat. Kemudian yang keenam, menghindari eksploitasi karya. Nah, hal lain yang merugikan itu selain plagiarisme adalah eksploitasi karya ini. Nah, ini bisa terjadi jika suatu perusahaan ini tidak memiliki hak eksklusif untuk melindungi karyanya atau inovasinya. Nah, hal ini dengan hak paten ini dapat melindungi inovasi perusahaan tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di tempat perusahaan tersebut mendaftarkan patennya. Kemudian yang ketujuh, mengurangi kompetitor. Nah, fungsi lain dari hak paten ini adalah mendapat pengakuan dan perlindungan terhadap inovasi. Dengan adanya hak ini, perusahaan dapat menjadi pemegang lisensi tunggal terhadap produk dan ide-ide perusahaan. Perusahaan juga akan mendapat pengakuan sebagai satu-satunya dan tidak ada produk yang serupa dengan produknya sendiri. Kemudian yang ke-8, memperluas jangkauan bisnis.
kepercayaan yang diterima perusahaan sebagai pencipta produk-produk berkualitas, dan satu-satunya ini bisa membuat bisnis dari sebuah perusahaan dapat berkembang dengan cepat. Nah, hal ini terjadi karena adanya hak pengakuan inovasi, sehingga tidak akan ada yang meragukan kredibilitas perusahaan jika hak tersebut sudah dikantongi. Selanjutnya, sifat hak paten. Nah, sifat hak paten yang pertama yaitu memberikan perlindungan, memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi. Nah, hal ini dapat menjamin hak kepemilikan pemegang paten. Yang kedua, mewujudkan iklim baik, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi. Kemudian yang ketiga, memberikan insentif bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru melalui hak eksklusif atas invensi yang dihasilkannya. Yang keempat, sarana publikasi. Sarana pengungkapan terbuka mengenai informasi teknologi terkini yang dipatenkan. Nah, hal ini dapat membuat masyarakat dapat memanfaatkan untuk penyempurnaan dan pengembangan teknologi yang lebih lanjut. Kemudian keuntungan memiliki hak paten. Nah, keuntungan dari memiliki hak paten ini yang pertama yaitu meningkatkan nilai ekonomis hasil penelitian sehingga dukungan terhadap kegiatan penelitian dapat meningkat. Kemudian yang kedua, hak paten memungkinkan inventor untuk memiliki hak penuh atas barang invensinya. Yang ketiga, inventor dapat memperjualbelikan barang paten dan dapat mengekspor barang paten miliknya. Yang keempat, memberikan kepastian perlindungan hukum atas segala bentuk inovasi yang telah diciptakan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya ini hal apa saja yang dapat menghilangkan lisensi hak paten. Nah, berakhirnya hak paten ini diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Adapun yang mengakhiri hak paten sesuai pada undang-undang paten tersebut antara lain yaitu yang pertama, masa berlaku selama 20 tahun sudah berakhir. Jika sudah berakhir selama 20 tahun maka hak paten tidak dapat diperpanjang lagi. Yang kedua, putusan dari pengadilan niaga untuk mengakhiri hak paten. Yang ketiga, inventor mengajukan pembatalan paten. Yang keempat, putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kelima, putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Nah, ketika hak paten ini sudah berakhir, maka suatu penemuan teknologi menjadi milik umum. Sehingga pihak-pihak lain ini bisa memproduksi dan menjual barang tersebut secara bebas. Nah, kenapa aturan ini tuh diberlakukan supaya tidak ada pihak yang memonopoli dan mengontrol seluruh industri, karena dikhawatirkan dapat merugikan masyarakat dan sistem perdagangan. Selanjutnya di sini ada poin ke-9 yaitu tentang unsur-unsur hak paten. Terdapat 4 unsur hak paten. Yang pertama itu hal eksklusif adalah kepemilikan, kewenangan, dan kekuasaan yang dimiliki oleh seorang inventor, baik secara perseorangan atau badan yang telah berjasa dalam menemukan dan juga menciptakan invensi, dan itu diakui secara hukum dan mendapatkan perlindungan dari hukum. Yang kedua itu invensi di bidang teknologi, yaitu orang perseorangan atau badan yang sudah melakukan proses untuk menemukan atau menuangkan dalam sebuah ide dan konsep yang konkret yang berkaitan dengan teknologi. Yang ketiga itu selama waktu tertentu, yaitu terbatas, sebuah proses ilmiah yang dilakukan secara bertahap dalam bentuk penelitian atau proses serupa yang berkaitan dengan sesuatu bidang guna yang menghasilkan karya ilmiah yang mempunyai manfaat atau guna tertentu dan memiliki nilai ekonomis.
Yang terakhir itu ada hak untuk mengalihkan kepada pihak lain, adalah periode atau jangka tertentu yang berkaitan dengan proses ilmiah yang dilakukan seseorang langsung maupun tidak langsung dalam usaha untuk menghasilkan suatu karya atau invensi di bidang teknologi. Poin ke-10 menjelaskan tentang dasar hukum hak paten. Pelaksanaan hak paten telah berlaku sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, namun memerlukan penyesuaian substansial terhadap perkembangan hukum di tingkat nasional maupun internasional. Undang-undang paten yang baru akan menyesuaikan dan dengan standar dalam persetujuan tentang aspek-aspek dagang kekayaan intelektual yang selanjutnya itu disebut dengan persetujuan TRIPS. Untuk itulah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten ditetapkan dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 ini tentang paten disahkan oleh Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus tahun 2016 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten diundangkan pada tanggal 26 Agustus 2016 oleh Menkumham Yasona Haji Lauli di Jakarta dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 yaitu nomor 176. Penjelasan Undang-Undang 13 nomor 13 tahun 2016 tentang paten ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5922 agar seluruh rakyat Indonesia mengetahuinya. Selanjutnya, dengan pertimbangan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yaitu yang pertama bahwa paten merupakan kekayaan intelektual yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Yang kedua itu bahwa perkembangan teknologi dalam berbagai bidang telah sedemikian pesat sehingga diperlukan peningkatan perlindungan bagi inventor dan pemegang paten. Yang ketiga itu bahwa peningkatan perlindungan paten sangat penting bagi inventor, pemegang paten karena dapat memicu motivasi inventor untuk meningkatkan hasil karya lebih baik lagi, baik secara kuantitas maupun kualitas untuk mendorong kesejahteraan bangsa dan negara serta dapat menciptakan iklim usaha yang sangat sehat. Yang keempat, bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional, sehingga perlu untuk diganti. Yang terakhir bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D, perlu membentuk undang-undang tentang paten. Proses untuk menyelesaikan masalah yang timbul apabila ada suatu sengketa, maka dapat diselesaikan bukan hanya jalur perdata, tetapi kita juga bisa menggunakan jalur hukum pidana. Dengan menggunakan hukum pidana berarti di sini pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dan dapat juga mengajukan tuntutan. Yang pertama itu ada hukum perdata, yang umumnya hanya terikat dengan unsur-unsur bersifat perdata saja atau bersifat gugatan, yang tidak bisa menimbulkan tuntutan hukum. Jalur perdata itu terdapat dua jenis, yaitu litigasi. Litigasi ini merupakan penyelesaian kasus perdata yang menggunakan sistem peradilan umum di mana para pihak yang merasa dirugikan itu dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Yang kedua itu ada non-litigasi, yaitu sebuah proses penyelesaian hukum di luar pengadilan umum yang dibedakan ada beberapa kriteria, yaitu mediasi. Mediasi ini di mana
ada orang pihak ketiga yang dimana para pihak tersebut berkonsultasi dengan pihak yang ahli untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan pada tahap ini sifatnya itu tidak memaksa, jadi keputusan atau saran yang dikeluarkan oleh ahli tidak memaksa. Yang kedua itu ada arbitrase, merupakan salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang dimana itu keputusannya mengikat bagi para pihak. Jadi pihak yang bersangkutan harus mengikuti apa yang diatur ataupun yang dikeluarkan oleh majelis arbiter. Yang kedua itu ada hukum pidana, yaitu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan dan juga dapat mengajukan tuntutan. Ketentuan pidana bagi para pelanggar hukum hak paten diatur dalam pasal 161 sampai 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Hal penting lain yang perlu diperhatikan yaitu Undang-Undang Hak Paten tahun 2001 yang berisi tentang ketentuan yang mengatur mengenai cara mendaftarkan hak paten oleh pemerintah. Jadi dalam hal ini pemerintah berpendapat bahwa suatu hak paten di Indonesia sangat penting, yaitu bagi pertahanan, keamanan negara, dan kebutuhan yang sangat mendesak untuk kepentingan masyarakat. Maka pemerintah itu dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat hak paten. Sebuah invensi dapat diberikan paten bila memenuhi syarat yang dapat dimintakan perlindungan paten. Agar mendapatkan perlindungan paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, yaitu yang pertama, invensi yang baru. Yang dimaksud dengan invensi yang baru bukanlah dari tidak ada menjadi ada. Akan tetapi, jika pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang tidak pernah diungkap atau didaftarkan sebelumnya. Tidak sama adalah bukan sekadar beda, tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis atau fitur invensi tersebut dibanding fungsi ciri teknis invensi sebelumnya. Nah, istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state of the art atau pure art, yang mencakup literatur paten dan bukan literatur paten, yang terdapat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Paten. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Terdapat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Paten, atau juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan atau merancang sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Karena paten hanya diberikan pada karya intelektual yang hanya diberikan pada penemu yang memiliki skill in the art. Yang ketiga, memiliki sifat aplikatif atau dapat diterapkan dalam industri, yaitu hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Jadi, semakin hasil penemuan yang digunakan masyarakat luas, maka mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Karya intelektual memiliki syarat konsisten yang tidak mudah berubah-ubah. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten juga dijelaskan beberapa invensi yang tidak dapat diberikan hak paten, yaitu yang pertama, bila proses atau produk tersebut memiliki pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Yang ketiga, teori atau metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, makhluk hidup kecuali jasad trenik. Yang kelima, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Proses biologis yang esensial tersebut seperti teknik stek, cangkok, atau penyerbukan alami. Sementara proses non-biologis atau mikrobiologis tersebut contohnya seperti rekayasa genetika. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan cara mendapatkan hak paten.
Nah, cara mendaftarkan hak paten yang pertama itu dengan mengajukan langsung permohonan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Prosesnya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengajukan permohonan pendaftaran dengan mengisi formulir permohonan dan membuatnya dengan lengkap 4. Kemudian, kita juga harus memberikan spesifikasi paten yang terdiri dari judul invensi, latar belakang invensi, uraian singkat invensi, uraian lengkap invensi, gambar teknik, uraian singkat gambar, abstrak, dan juga klaim yang menjelaskan fitur apa yang dinyatakan baru dan layak mendapatkan hak paten. Selanjutnya, kita juga harus melengkapi persyaratan formalitas berupa surat pengalihan hak bila inventor dan pemohon bukan orang yang sama, surat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, fotokopi KTP atau identitas pemohon jika pemohon perorangan, fotokopi akte pendirian badan hukum yang dilegalisir bila pemohon adalah badan hukum, fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Selanjutnya kita juga harus membayar biaya permohonan paten. Kemudian setelah syaratnya dilengkapi, maka kita akan mendapatkan tanggal penerimaan. Nah, setelah kita mengajukan permohonan, maka pemeriksaan administratif akan dilakukan. Nah, bila sudah lengkap, masa pengumuman akan berlangsung selama 6 bulan dimulai setelah 18 bulan dari tanggal penerimaan. Tahap ini akan memberikan kesempatan masyarakat mengetahui produk yang dimohon patenkan. Selanjutnya, setelah masa pengumuman berakhir atau paling lama 36 bulan dari tanggal penerimaan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan pemeriksaan substantif dengan menyerahkan formulir yang telah dilengkapi dan membayar biaya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian dalam waktu paling lambat 36 bulan sejak permohonan pemeriksaan substantif diajukan, maka pemeriksa paten harus memutuskan apakah akan menolak atau memberi paten. Jika ditolak, pemohon paten dapat mengajukan banding. Namun jika permohonan paten diterima, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan mengeluarkan sertifikat paten. Dan yang kedua ini, cara mendaftarkan hak paten dengan mengajukan secara online. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus registrasi terlebih dahulu ke website paten.dgip.go.id. Kemudian, saat daftar akun, kita harus mengisi semua persyaratan, dan kemudian kita juga harus aktifasi akun terlebih dahulu dengan mengecek email kita. Terus setelah melakukan registrasi akun, kita login ke akun milik kita yang sudah terdaftar, barulah kita bisa masuk ke halaman permohonan hak paten. Dengan kita memilih atau mengklik buat permohonan baru untuk membuat permohonan baru. Kemudian, kita juga harus mengunggah data-data yang dibutuhkan, seperti yang pertama ini ada deskripsi permohonan paten dalam bahasa Indonesia, yang kedua klaim, yang ketiga abstrak, yang keempat gambar invensi dalam bentuk PDF, dan gambar untuk publikasi dalam bentuk JPG. Yang kelima, surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor. Yang keenam, surat pengalihan hak jika inventor dan pemohon berbeda atau pemohon merupakan badan hukum. Yang ketujuh, ada surat kuasa jika diajukan melalui konsultan. Yang kedelapan, ada surat keterangan UMK jika pemohon merupakan usaha mikro atau usaha kecil. Dan yang terakhir itu yang ke-9, SK akte pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintahan. Nah, setelah kita mengunggah dokumen-dokumen yang telah dibutuhkan, kita juga harus mengisi seluruh formulir yang tersedia. Kemudian setelah mengisi formulir, kita melakukan pembayaran dengan mengklik pemesanan kode billing paten. Kemudian kita lakukan pembayaran dengan mengklik pemesanan kode billing substantif. Pembayaran ini bisa melalui e-banking, bank ataupun ATM. Nah, jika semuanya sudah diisi dengan benar, maka kita dapat mengklik selesai dan permohonan kita akan segera diproses. Nah, ini ada data pendukung yang sudah saya sebutkan tadi.
Selanjutnya ada alur bisnis proses pendaftaran paten. Nah, yang pertama ini dari permohonan akan dilakukan pemeriksaan administratif yang dilakukan selama 14 hari. Jika semua sudah lengkap, maka kita akan masuk ke tahapan masa tunggu selama 18 bulan. Nah, untuk hak paten sederhana ini masa tunggunya hanya selama 3 bulan. Namun, jika semuanya belum lengkap, maka semuanya harus dilengkapi terlebih dahulu. Di fase harus melengkapi terlebih dahulu, kita hanya diberi waktu sekitar 3-6 bulan untuk melengkapi semuanya. Dan untuk hak paten sederhana, kita memiliki waktu untuk melengkapi semuanya itu selama 1 bulan. Nah, jika sudah lengkap semuanya, maka kita akan masuk ke masa tunggu selama 18 bulan. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengumuman, di mana waktu tunggunya itu selama 6 bulan. Untuk hak paten sederhana, masa tunggunya hanya 2 bulan. Jika tidak ada keberatan dari pihak lain, maka semua persyaratan akan masuk ke pemeriksaan substantif dengan jadwal waktu pemeriksaan selama 30 bulan, dan untuk hak paten sederhana, pemeriksaannya itu hanya selama 12 bulan. Tetapi jika ada keberatan dari pihak lain, maka akan dijadikan pertimbangan terlebih dahulu sebelum masuk ke pemeriksaan substantif. Kemudian setelah pemeriksaan substantif selesai dan disetujui, maka kita akan diberikan hak paten dan kita harus menunggu sertifikat selama 2 bulan. Namun jika tidak disetujui dan ada penolakan, maka kita bisa mengajukan banding untuk selanjutnya diberikan paten dan tinggal menunggu sertifikat. Nah, jika banding kita ditolak, maka kita harus mengurusnya ke pengadilan. Di tahap pengadilan ini ada 2 keputusan. Yang pertama, jika pengadilan memenangkan kita, maka paten akan kita dapatkan. Tapi jika pengadilan itu menolak, maka ada penolakan tetap dan kita tidak dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari hak paten dan hak cipta, dan juga akan menjelaskan mengenai kasus-kasus terhadap hak paten. Perlu diketahui ya, bahwa hak paten dan hak cipta ini ya sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Ya, tetapi masih banyak pelaku usaha juga yang salah, bahkan tidak mengetahui mengenai kekayaan intelektual miliknya, termasuk paten ataupun hak cipta. Padahal keduanya ini dia melindungi objek yang berbeda, meskipun sama-sama menjadi bagian dari hak kekayaan intelektual. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara hak cipta dan juga hak paten. Yang pertama dari segi undang-undangnya, ya di mana hak cipta ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dan sedangkan di hak paten diatur sejak khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Dari segi pengertiannya, hak cipta itu juga merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, hak paten. Hak paten ini memiliki pengertian yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nah, dalam melaksanakannya sendiri, investasi tersebut ataupun memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lalu dari segi prinsip, hak cipta itu menganut prinsip deklaratif, yang dimana siapa saja yang mewujudkan ciptaannya terlebih dahulu akan memperoleh hak tersebut. Kalau hak paten, itu dia siapa yang mendaftarkan investasinya lebih dahulu akan memperoleh hak paten. Hal ini karena hak paten ini menganut prinsip yang disebut first to file. Lalu dari segi yang dilindungi, yang dimana hak cipta ini melindungi suatu ciptaan, yang dimana ciptaan yang dimaksud ini adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan, ataupun keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Gitu. Nah, tertuang dari pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, yang termasuk objek yang dilindungi oleh hak cipta itu seperti buku, pamflet, perwajaan karya tulis, ceramah, dan lain-lain. Lalu hak paten ini dia kalau dari segi yang dilindunginya itu adalah invensi, yang dimana invensi ini merupakan ide dari investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Nah, lingkup perlindungan paten terdiri dari dua hal, yaitu paten dan paten sederhana. Paten akan diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, dari segi jangka waktu perlindungan, hak cipta itu memiliki jangka waktu perlindungan selama pencipta hidup hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal. Sedangkan kalau hak paten itu hanya berlaku selama 20 tahun dan 10 tahun untuk paten sederhana. Nah, dari segi jangka waktu berakhir, jangka waktu dari hak cipta ini berakhir ketika jangka waktu hak cipta berakhir, maka pencipta dan ahli warisnya hanya kehilangan hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Namun, ciptaan tersebut selamanya tetap menjadi pemilik pencipta. Sedangkan hak paten, ketika jangka waktu berakhir, maka invensi tersebut menjadi milik umum atau yang dinamakan public domain. Setelah menjadi milik umum, maka pihak lain juga dapat menggunakan hak paten tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak ada pihak yang menguasai, mengontrol, dan memonopoli suatu industri tertentu, sehingga jangka waktu hak paten tidak selama jangka waktu hak cipta. Nah, berikut ini contoh kasus hak paten. Yang pertama di sini adalah ada hak paten slide to unclock, yang dimana sini kasus antara Apple dengan Samsung, yang dimana slide to unclock ini pertama kali diperkenalkan Apple pada Januari 2007. Nah, saat peluncuran iPhone perdana itu yang sengaja dibuat supaya saat iPhone dimasukkan ke dalam kantong, layar iPhone tidak terpencet secara tidak sengaja. Itu tujuannya tuh. Nah, pimpinan iOS yang bernama Scott Forstall diklaim sebagai orang yang menemukan slide to unclock dengan peran serta dari engineer lain seperti Imran Chaudhry, Buzz Aldrin, Freddy Anzures, Marcel van Os, Stephen O. Lemay, and Gray Christie. Apple telah resmi mendapatkan paten atas desain fitur slide to unclock khas iPhone. Paten tersebut diberikan US Patent and Trademark Office dan terdaftar dengan nomor D675,639. Dalam deskripsinya, paten ini disebut sebagai ornamental design for of display screen or portion thereof which a graphical user interface. Nah, selain desain slide to unclock, Apple juga mendaftar paten juga dengan nomor D675,612 dengan deskripsi ornamental design of an electronic device, yang isinya menjelaskan mengenai desain sudut membulat yang diusung iPhone. Nah, Apple menuntut Samsung dan akhirnya memenangi hak paten slide to unclock atas Samsung setelah menjalani proses pengendalian selama 4 tahun. Dengan kemenangan tersebut, perusahaan besutan Steve Jobs tersebut berhak mendapatkan royalti 120 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Nah, Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan tidak menerima pengajuan banding atas kasus yang telah diperkarakan sejak 2014 tersebut. Kasus ini memperebutkan hak paten atas slide to unclock dan tautan cepat. Samsung dinyatakan telah melanggar kedua paten tersebut. Keputusan tersebut sempat dibatalkan setelah 2 tahun diterapkan, tetapi kembali dipulihkan setahun setelahnya. Samsung kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan berakhir dengan kemenangan Apple. Lalu kasus kedua yang dari luar negeri ini, kasus pelanggaran 2 hak paten yang dilakukan Intel dalam pembuatan chip. Di mana Intel Corp diwajibkan untuk membayar perusahaan VLCI Teknologi LLC senilai 2,18 miliar US dollar atau sekitar 30,5 triliun oleh juri federal di Texas setelah kalah dalam sidang perkara pelanggaran paten atas teknologi yang terkait dalam pembuatan chip.
Nah, perkara ini menjadi salah satu pelanggaran paten terbesar dalam sejarah Amerika. Intel disebut melanggar 2 hak paten yang dimiliki oleh VLC, di mana juri menemukan 1,5 miliar US dollar untuk pelanggaran satu paten dan 675 juta US dollar untuk pelanggaran hak paten kedua. Juri menepis penolakan Intel yang melanggar salah satu paten dan argumennya bahwa satu paten tidak valid karena diklaim mencakup pekerjaan yang dilakukan oleh teknisi Intel. Paten itu telah dimiliki oleh pembuatan chip Belanda NXP Semiconductor Inc. Pengacara Intel William Lee dari WilmerHale mengatakan pada juri dalam argumen penutup mengatakan VLC yang didirikan 4 tahun lalu tidak memiliki produk dan satu-satunya potensi pendapatan adalah gugatan ini. Dalam argumennya bahwa VLSI berhak atas tidak lebih dari 2,2 juta US dollar. Perlu diketahui, saham Intel turun 2,6% menjadi 61,24 US dollar di perdagangan New York. Sepanjang tahun ini, sahamnya naik 23%. Salah satu paten awalnya dikeluarkan pada tahun 2012 untuk Freescale Semiconductor Inc. Dan yang lainnya pada 2010 kepada Sigmatel Inc. Freescale membeli Sigmatel dan pada gilirannya dibeli oleh NXP pada 2015. Kedua paten dalam hal ini ditransfer ke VLC pada 2019. Menurut data yang dikumpulkan oleh Bloomberg Law, pengacara VLC Morgan Chu dari Irel dan Manila mengatakan paten mencakup penemuan yang meningkatkan kekuatan dan kecepatan prosesor. Nah, di sini adalah masalah utama persaingan. Juri mengatakan tidak ada pelanggaran yang disengaja. Semua temuan sebaliknya akan memungkinkan hakim pengadilan distrik Alan Albrecht untuk meningkatkan putusan lebih jauh, hingga 3 kali lipat dari jumlah yang ditetapkan juri. Intel membayar Microunity System Engineer Corp sebesar 300 juta US dollar pada 2005 dan pada 2011 membayar Nvidia Corp. Nah, 1,5 miliar US dollar meskipun penyelesaian dalam kasus itu melibatkan Titans lisensi teknologi. Nah, denda yang dikenakan itu sekitar setengah dari laba kuartal keempat Intel. Perusahaan telah mendominasi industri chip senilai 400 miliar US dollar selama sebagian besar 30 tahun terakhir. Meskipun berjuang untuk mempertahankan posisi tersebut, vonis ini lebih kecil dari vonis 2,5 miliar US dollar yang dimenangkan oleh Merck & Co atas pengobatan hepatitis C. Lalu yang ketiga, kasus perusahaan, ini kasus di Indonesia, kasus perusahaan orang tua dengan Unilever terkait merek pasta gigi. Ya, di mana baru-baru ini yang telah menimpa perusahaan orang tua dengan Unilever yang terkait merek pasta gigi, yang mana orang tua itu yang perusahaan gosok giginya, pasta gigi itu Hartword, sedangkan Unilever Pepsodent. Di mana kasus ini bermula dari Hartword yang merasa keberatan dengan adanya penggunaan merek Pepsodent Strong dari Unilever. Alasannya karena penggunaan merek Strong ini sudah lebih dahulu digunakan dan didaftarkan untuk merek pasta gigi mereka, yaitu Formula Strong. Terbukti dari merek Strong yang sudah dipatenkan di Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor pendaftaran IDM 000258478. Hartword, perusahaan asal Singapura ini merasa keberatan karena kesamaan nama ini membuat konsumen mengira kedua produk pasta gigi ini memiliki relasi, hingga akhirnya Hartword merasa dirugikan akibat penamaan ini. Melihat dari kasus ini, hak paten menjadi faktor utama yang harus dipertimbangkan saat menjalankan bisnis. Apalagi hukum yang berlaku di Indonesia adalah first to file, atau pengakuan merek berdasarkan siapa yang pertama. Nah, makanya dari kasus ini, Hartword kemudian melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat di tanggal 29 Mei 2020 dengan tergugat PT Unilever Indonesia Tbk. Hingga akhirnya di persidangan tanggal 18 November 2020, merek pasta gigi Pepsodent Strong dianggap meniru dan harus membayar ganti rugi ke Hartword. Unilever, perusahaan yang berada di Indonesia sejak 87 tahun ini, harus dibayarkan biaya sengketa sebesar 30 miliar. Kasus Indonesia yang terakhir pada kasus perusahaan PT Toledo dengan dugaan plagiat hak paten. Di mana perusahaan yang namanya
Friendly agent melalui kuasa hukumnya, kantor hukum DHL dan rekan melaporkan dugaan plagiat hak paten yang dilakukan PT Med Toledo ke Bareskrim Mabes Polri dan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, Kemenkumham. Okto, yang merupakan staf friendly agent, menuturkan pihaknya adalah pemegang hak paten sederhana atas karya atau invensinya berupa penyambung galas sistem rotary yang digunakan sebagai alat panen pemotong tanda kelapa sawit dan telah terdaftar pada Dirjen HKI berdasarkan sertifikat paten sederhana dengan nomor IDS 00002300 pada tanggal 29 April 2019 sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Sebagai pemenang hak paten, selanjutnya friendly agent ini memiliki hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain guna memanfaatkan hasil karyanya sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Namun pada akhir tahun 2020, friendly agent menemukan bahwa ada perusahaan yang sudah memproduksi dan memperjualkan hasil invensinya tanpa sepengetahuan pihaknya. Menurutnya, hal itu diketahui dari rekanan perusahaan sawit yang ada di Pekanbaru. Sehingga untuk memastikan kebenaran tentang adanya klaim atas karyanya pada saat itu, melalui rekannya mencoba melakukan pemesanan alat dan yang dijual oleh PT Med Toledo ini yang berdomisili di Pontianak, Kalimantan Barat. Setelah melakukan pemesanan beberapa alat, ya saat menerima barang dipesan ternyata pas dicek sama persis. Maka dari itu, kata si Okto melalui kuasa hukumnya dari kantor hukum DHL dan rekan menyampaikan 2 kali somasi pada Desember 2020 dan Januari 2021. Namun hingga saat ini juga tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan Med Toledo. Karena tidak adanya itikat baik dari perusahaan Med Toledo, akhirnya friendly agent melakukan upaya hukum dengan mengadukan dugaan terjadi tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten kepada Dirjen HKI pada tanggal 25 Februari 2021. Tak hanya itu, selanjutnya si friendly agent ini juga telah membuat laporan pengaduan pada Bareskrim Mabes Polri tanggal 3 Maret 2021. Pada tanggal 5 Maret, friendly agent telah menerima panggilan undangan klarifikasi sebagai pelapor dari Dirjen HKI. Ya, demikian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.